Pagi anak-anakku di rumah, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu nak ya. Semangat terus. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita. Ada beberapa yang perlu Ibu sampaikan sebelum pembelajaran. Berhubung SMA Negeri 10 Bandar Lampung mendapat tamu dari STKIP PGRI untuk dibina oleh guru-guru bidang studi, termasuk guru bidang studi Bahasa Indonesia Ibu minta, sehingga untuk mulai besok sampai tanggal 15 Oktober beliaulah yang menggantikan Ibu mengajar dan Ibu mengawasi, membina guru PPL tersebut. Jadi mohon maaf kalau misalnya di dalam pertemuan kita di YouTube nanti bukan wajah Ibu tapi wajah mahasiswa PPL yang sedang belajar praktek lapangan mengajar. Jadi walaupun dia yang menyampaikan, tapi Ibu harap kalian tetap mengerjakan tugas dan tetap mengisi daftar hadir di GCR maupun di kolom komen. Oke? Jadi itu perhatian buat anak-anakku bahwa untuk mulai besok sampai tanggal 15 Oktober Ibu tidak memberikan pembelajaran, tapi Ibu hanya membina anak PPL tersebut. Terima kasih. Baik, kita masih lanjutkan sekitar pelajaran kita mengenai anekdot. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu perbedaan anekdot dengan humor. Bahkan kalian sudah mengerjakan bahwasanya anekdot itu mempunyai berita yang lucu, cerita yang lucu, tapi dia mempunyai makna tersirat, ada kritikan yang disampaikan. Beda dengan humor, hanya sifatnya menghibur saja. Lanjutannya sekarang yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Nah, kita tahu tadi di dalam anekdot itu ada makna yang tersirat. Kita ingin menyampaikan kritikan tapi dengan cara halus. Bagaimana caranya untuk menyampaikan kritikan dengan cara halus dalam anekdot? Tentunya kita bisa menggunakan dengan frase, dengan idiom atau ungkapan untuk memperhalus kata yang disampaikan kepada orang yang ditujukan dikritik, sehingga orang yang mengkritik tidak merasa menyakiti orang lain. Ya, kita lihat di sini pada contoh dosen yang menjadi pejabat ada kata kursi. Nah, kata kursi ini adalah bersifat idiom atau ungkapan yang sebenarnya adalah jabatan. Jadi dikatakan takut kursinya diambil orang. Jadi kursi yang di sini adalah bukan kursi yang sebenarnya tapi bersifat idiomatikal atau ungkapan yang artinya takut jabatannya direbut oleh orang lain. Nah, ini sudah jelas kelihatan kita menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Jadi seorang pejabat itu yang dia takut kalau kursinya diambil. Nah, itu yang kita lihat dalam tugas di sini. Pada tugas 1, bacalah kembali teks anekdot yang telah kamu identifikasi sebelumnya. Kemudian analisis kritik sindiran yang ada di dalamnya dengan menggunakan tabel berikut. Nah, coba kamu kembali lihat atau mungkin kamu masih mau perlu menambah anekdot yang lain yang lebih menarik, silahkan. Kemudian cari apakah ada kata atau frase yang bersifat idiomatis. Yang maksudnya idiomatis itu adalah yang menggunakan makna ungkapan, jadi tidak sebenarnya. Ya, contohnya kambing hitam misalnya. Ini bisa berdua makna ya. Makna yang sebenarnya ya kambing berwarna hitam, tapi kalau dikatakan wah dia menjadi kambing hitam dalam persoalan itu, nah itu sudah bermakna idiomatikal ya. Kemudian kalau kalian sudah mencari anekdot atau boleh juga anekdot yang sudah kalian buat kemarin, carilah kata atau frasa atau makna idiomatikalnya apa. Seperti yang ada di contoh tadi, kursi, makna idiomatikalnya jabatan, dibuat dalam kalimat takut kursinya diambil orang, takut jabatannya direbut orang. Jadi dibuat dalam kalimat yang artinya dan maknanya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian sudah bisa menganalisis kritik yang disampaikan, mengapa tadi kita menganalisis kritik? Karena kritik itu tidak langsung. Kita harus bisa melihat kritiknya secara tersirat, yaitu dengan menggunakan idiom tadi atau ungkapan tadi ya, jadi nggak langsung. Ada kata-kata yang tersirat yang sifatnya adalah idiomatikal atau berbentuk ungkapan. Contohnya tadi tentang kursi. Kalau itu sudah mengerti, itu tugasnya halaman 90. Lanjutan dengan kegiatan 3, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Nah, menyimpulkan makna tersirat itu maksudnya di sini bahwa apa sih makna yang tersirat di sana begitu ya.
Seperti yang kita lihat tadi, dosen yang menjadi pejabat ada makna yang tersirat. Di samping dia tadi dia tidak mau direbut kursinya, ya sebenarnya itu adalah makna yang tersiratnya itu adalah pesan moral, ya. Pesan moralnya supaya manusia itu jangan serakah kalau sudah habis masa jabatannya, ya jangan mencari-cari lagi supaya dia terus di situ. Kita lihat kan seperti presiden misalnya 5 tahun sekali diganti. Nah kalau sudah habis ada peraturan 2 kali, cukup 2 kali, jangan lagi 3 kali, sehingga kebagian dengan orang-orang yang ber-SDM, ya. Kita lihat tadi di sini lagi tentang fungsi menganalisis kritik, itu ada fungsinya, ya. Fungsi dari anekdot itu ya memang ada kritikannya, ada makna yang tersirat di sana. Beda dengan fungsi di dalam humor. Kalau di humor itu hanya sifatnya menghibur. Jadi ingat ada 2 materi yang kita sampaikan di sini. Menganalisis kritik itu dengan cara melihat makna yang tersirat, mungkin dengan menggunakan frasa atau idiomatik, atau mungkin menggunakan gaya bahasa, bisa saja. Itu yang kalian kerjakan. Kemudian menyimpulkan mana yang tersirat dalam anekdot itu, ya apa kesimpulan dari anekdot yang kalian buat itu. Apa ada pesan moralnya, hanya sekedar mengkritik supaya tidak selalu mempertahankan jabatannya, begitu. Sehingga kalau kalian di sini lihat dosen yang juga menjadi pejabat, sudah kita pelajari di sini. Dilihat di sini dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau takut kehilangan jabatannya, karena tapi jauh daripada itu, agar para pejabat sadar bahwa jabatan akan ada masanya, ya seperti yang katakan tadi, dan bersedia digantikan oleh orang lain. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan makna tersirat dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot tersebut. Kemudian pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot tadi. Nah itu kalau yang dikatakan makna yang tersirat atau kesimpulan di dalam teks tadi. Tugas Anda untuk tugas 1 halaman 92, bacalah kembali anekdot-anekdot di atas, kemudian tentukan makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut ini. Jadi Anda boleh membuat 3 atau 4 judul anekdot yang kalian pelajari atau yang kalian cari. Kritikan sindirannya apa, makna tersiratnya apa, ya. Jadi kalian baca dulu anekdotnya, kemudian kritikannya apa sih sebenarnya kritikan yang disampaikan. Ya seperti yang pernah Ibu ceritakan, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. Ada sindiran kepada pejabat yang mungkin mau disuap, ya. Mana tersiratnya apa? Ya itu tadi tentang pelesetan KUHP tadi, itu contohnya. Anda mengerti anak ya? Kalau sudah mengerti, tugas kalian untuk minggu ini yaitu kegiatan 2 halaman 90 dan kegiatan tugas 1 halaman 92. Kerjakan di rumah. Ingat, Ibu hari ini akan terus memberikan materi sampai menunggu tanggal 15 Oktober. Ibu harapkan kalian semangat, kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa like, subscriber yang belum, dan yang penting iklan jangan di skip. Kalau mau nonton, tonton saja dulu nak ya, supaya lebih semangat ya. Sampai jumpa, selamat pagi.